Sampai ada satu kejadian itu di bus gue dilecehkan sesama jenis dan di sana gue nggak bisa ngelawan, gue nggak bisa fight back gitu. Bahkan pernah juga ngalamin satu bentuk pelecehan seksual. Kalau misalnya benar-benar dia kejar saya, dia pegang saya, langsung saya tonjok. Langsung saya bocorin itu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andre di sini dan kali ini kita akan mereact. Kita akan melihat, mereaksi konten yang dibuat oleh teman-teman kita dari tim Hello God. Konten kali ini adalah konten yang berbeda dari sebelumnya, teman-teman. Kalau sebelumnya itu kontennya adalah sebuah parodi yang ada di secara realita di gereja. Tapi kali ini teman-teman Hello God membuat satu konten yang juga mengakomodir atau menyuarakan suara hati kita yang ada di bawah. Suara hati kita semua. Sebagian dari kita mungkin saat ini bergumul dengan depresi-depresi atau bergumul dengan satu perasaan-perasaan penolakan diri, satu perasaan-perasaan yang tidak nyaman dalam diri kita. Dan, well, that's real. Dan saya percaya bahwa kekristenan, saya percaya bahwa Injil Kristus datang untuk menyentuh kita sampai pada level yang paling dalam. Ada satu pengalaman teman kita yang kita akan lihat sama-sama dan saya kepengen untuk mereaksinya juga. Dan ini menjadi satu, saya rindu nanti akan jadi satu berkat buat kita juga teman-teman ya. Nama konten ini adalah Rungu, ruang ungkap ya. Satu ruang untuk mengungkap apa yang menjadi bagian terdalam yang seringkali banyak orang nggak ungkapin. Tidak bisa ungkapin karena mungkin juga di gereja tidak ada tempat untuk mengungkapkannya. Mungkin di mimbar-mimbar atau di tempat-tempat keagamaan seringkali kita terpana dengan sebuah cerita-cerita yang dahsyat, yang hebat, yang sukses. Tapi kita jarang mengungkap kelemahan-kelemahan kita yang mungkin sebenarnya dari pengungkapan itu justru terjadi awal dari pemulihan teman-teman ya. Teman-teman kita berani untuk mengungkap cerita-cerita mereka dan let's see. Hal paling jahat menurut gue yang pernah gue state ke diri gue sendiri adalah gue lemah. Mungkin karena gue sering merasa gue nggak bisa ngelakuin hal apa-apa ketika teman-teman gue yang lain bisa. Specific things, hal-hal yang cowok-cowok lakuin gitu. Kayak misal cowok-cowok bisa olahraga, jago olahraga, gue nggak bisa. Mereka bisa benerin barang, kalau barang rusak gitu, gue nggak bisa. Dan gue jadi kayak ngerasa gue cukup berbeda dari mereka. Jadi, iya, balik lagi ngatain gue lemah gitu. Pengalaman dari teman kita ini nih menarik ya. Dia membandingkan diri dia dengan laki-laki lain pada umumnya. Dimana laki-laki itu bisa olahraga, laki-laki itu bisa fixing things, ya. Atau even laki-laki itu mungkin oleh budaya muncul dengan maskulinitas yang diekspos ya teman-teman. Laki mesti maco, laki mesti berotot, laki mesti gimana begitu. To be clear ya, saya sendiri merasa bahwa itu adalah pandangan maskulinitas yang salah. Itu pandangan maskulinitas produk budaya. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa laki-laki tidak ada sangkut pautnya dengan harus bisa main olahraga. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki, saya rasa Tuhan tidak ada intensi untuk mengatakan, hai laki-laki kamu harus bisa fixing things. Hai laki-laki kamu harus bisa jago main basket. Hai laki-laki kamu harus berotot. Tentu saja tidak, sama sekali tidak. Firman Tuhan justru menjelaskan bagaimana identitas laki-laki itu dijelaskan dari tanggung jawabnya. Laki-laki itu adalah seorang laki-laki ketika dia bertanggung jawab, ya. Ketika dia menjadi figur yang memimpin, atau ketika dia jadi figur yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan, laki-laki yang berani menanggung konsekuensi.
laki-laki yang berani untuk menghadapi masalahnya, lelaki yang rendah hati. Saya pikir itu hal-hal yang penting ya tentang diri seorang laki-laki. Atau laki-laki yang berani, misalnya ketika Daud berpesan kepada Salomo, bersikaplah sebagai laki-laki, maksudnya beranilah menghadapi tantangan gitu. Jadi itu adalah sikap laki-laki yang mungkin lebih tepat dibandingkan hanya sekadar main basket, hanya sekadar main bola atau badan otot berbentuk. Firman Tuhan mengatakan, hai laki-laki atau hai laki-laki kasihilah istrimu, atau hai bapak-bapak jangan bangkitkan amarah pada hati anak-anakmu. Itu yang menjadi identitas gender yang Alkitab katakan ya. Jadi bukan yang seperti itu. Tapi sekali lagi saya bisa paham kenapa demikian, karena teman kita ini atau kita semua ini hidup di dalam konteks dunia yang kasih tahu bahwa laki-laki itu mesti macho, atau bahkan laki-laki itu mesti bisa jadi womanizer begitu ya. Bahkan atau laki-laki itu harus begini dan begitu, itu kata film teman-teman ya. But it's real, tanpa mengurangi rasa hormat, itu yang jadi pain kita ya, itu yang jadi pengalaman kita sehingga teman kita mengatakan gua lemah begitu. Kita lanjut dulu. Jadi dokter saranin kemungkinan gue juga nih tulang belakang gue tuh kurang baik gitu. Jadi gue nggak boleh untuk angkat barang berat-berat. Disarankan untuk yang nggak olahraga yang sampai gimana yang mempengaruhi tulang belakang itu, yang nggak boleh angkat barang berat segala macem. Somehow itu jadi kayak makin bikin gue ngerasa gue lemah, bukan secara gue ngatain diri gue, tapi emang fisik gue pun juga lemah gitu. Dan ya itulah, gue jadi kayak merasa nggak gentle segala macem. Gentleman, teman kita ngomong gue merasa gue nggak gentle. Sebenarnya arti kata gentle itu adalah satu sikap lembut, satu sikap respectful, satu sikap yang penuh hormat, honor gitu loh. Itu gentle. Jadi gentle itu bukan kayak gua perkasa ya, atau gua manly gitu ya. Bukan begitu ya. Jadi gentle itu sebenarnya gitu ya. Jadi ya bisa dipahami kenapa teman kita padahal badannya gede loh. Sampai ada satu kejadian itu di bus, gue dilecehkan sesama jenis, dan di sana gue nggak bisa ngelawan, gue nggak bisa fight back gitu, nggak bisa say no, gue cuma diem doang. Dan setelah kejadian itu, gue semakin yakin gue sebagai cowok lemah gitu, nggak bisa ngelawan, nggak bisa fight back. Dan ya gue jadi semakin yakin diri gue cowok yang berbeda daripada cowok-cowok yang lain, yang kayak strong, yang bisa diandalkan, sedangkan gue penuh dengan kelemahan gitu. Gue melihat bahwa dunia kita ini dunia yang jatuh dalam dosa. Ada begitu banyak hal yang jahat yang membuat manusia, karena dia jauh dari Tuhan, akhirnya manusia menjadi jahat, manusia menjadi keluar, menyimpang dari apa yang seharusnya, teman-teman. Dan yang terjadi dengan teman kita ini adalah dia dilecehkan oleh sesama jenis. Kalau ada di antara teman-teman yang menonton kisah ini, lalu kemudian teman-teman mungkin mengalami kisah yang sama, atau kira-kira hal yang mirip, let me tell you one thing, bahwa bukan manusia yang menentukan kamu itu siapa. Bukan manusia yang menentukan kamu itu siapa. Tetapi Tuhan yang menentukan kamu itu siapa, karena Dia yang ciptain kamu. When He created you, Dia ciptakan kamu, firman Tuhan mengatakan, kejadianku ajaib dan dahsyat. Kejadian yang Tuhan menjadikan kamu ajaib dan dahsyat itu tidak berhak dihancurkan oleh manusia, sehingga kamu berpikir bahwa kamu hanya segitu harganya. Atau kamu adalah orang yang, gue adalah victim, atau saya adalah victim, saya adalah korban pelecehan dan sebagainya. Banyak hal yang buruk terjadi, tetapi itu nggak berarti bahwa itu destroy your future.
Saya sebenarnya banyak menemukan contoh-contoh seperti ini dalam perjalanan hidup, dalam pelayanan, bahkan pernah juga ngalamin satu bentuk pelecehan seksual, tapi bukan, saya nggak diapa-apain, tapi maksudnya kebetulan orang itu eksibisionis, ya, dan sesama jenis. Dan itu waktu pertama kali saya alami di sebuah toilet, di sebuah pusat perbelanjaan, mall. Awalnya saya kaget, shock karena memang tidak menyangka ada orang seperti itu. Waktu itu dia menunjukkan organnya itu, ya, organ apa ya, organ ya. Dia menunjukkannya, lalu kemudian sambil saya pikir orang itu eksibisionis ya. Jadi eksibisionis itu adalah orang yang mendapatkan kepuasan seksual kalau misalnya targetnya atau orang yang dia incar itu kaget setengah mati. Cuman saya waktu lihat itu, saya lihat dengan perasaan jijik dan bingung dan marah. Saya langsung keluar dari toilet dan saya langsung punya satu ketetapan. Kalau misalnya benar-benar dia kejar saya, dia pegang saya, langsung saya tonjok. Langsung saya bocorin itu. Itu saya dulu, begitu ya. Saya pernah mengalami kejadian yang serupa dan semakin lama dan sampai hari ini saya jadi melihat teman-teman bahwa inilah kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia jadi tidak mengerti betapa berharganya hidup. Manusia jadi nggak mengerti hidup itu mau diarahkan kemana. Dan alangkah sedihnya kalau misalnya kita yang mungkin pernah menjadi korban, quote and quote, lalu kemudian kita kalah dan kemudian kita menjadi orang yang cara kita berpikir, cara kita melihat diri kita menjadi hancur gara-gara orang-orang seperti itu. So, semangat. Semangat Hugo. Tuhan, Hugo nggak mau jadi ciptaanmu yang gagal gitu. Gue punya keyakinan kayak Tuhan punya purpose lah dalam hidup setiap orang percaya, termasuk gue. Dan gue cukup yakin ceritanya itu pasti indah di akhirnya nanti gitu. Tapi seiring perjalanan hidup gue, ada banyak hal sih yang semakin membuktikan gue tuh lemah. Gue takut gue nggak bisa jadi ciptaan Tuhan yang menjalankan misi yang harusnya Tuhan taruh dalam hidup gue, tapi gue nggak bisa jalanin gitu. Karena kelemahan-kelemahan gue segala macam. Teman kita nih ngobrol, teman kita ngungkapin tentang kelemahannya. Saya jadi ingat satu ayat dalam 2 Korintus pasal 12, ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan mengatakan begini, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Itu ironi dalam kekristenan. Mungkin lebih tepatnya paradoks ya. Paradoks. Dua hal yang kelihatannya berlawanan tapi sebenarnya menjadi satu kesatuan. Nyambung. Karena kekristenan bukan bicara tentang kekuatan diri manusia, tapi kekristenan berbicara tentang bagaimana manusia-manusia yang hancur, manusia yang lemah, itu Tuhan ubah menjadi satu ciptaan yang indah. So buat teman kita ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi indah, in process for sure. Dan juga buat teman-teman yang menonton, jika teman-teman merasakan kelemahan-kelemahan yang sama, ingat bahwa kuasa Tuhan sempurna, membuat kita menjadi indah pada waktunya. Jika ada di antara teman-teman merasa dan ingin untuk berbagi cerita yang sama juga, silakan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Teman-teman juga bisa mendapatkan berkat dengan mendownload aplikasi Hello God di App Store maupun di Play Store, dan teman-teman akan menemukan konten-konten yang membuat kamu menemukan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kegelisahan, dalam kebimbangan, dalam depresi, dalam kelemahan, dalam kebingungan yang kamu sedang hadapi. Bahkan kamu juga bisa didoakan oleh teman-teman yang lain di dalam komunitas Hello God. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. So, stay connected with Hello God.